Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa baca perkalian dan pembagiannya. Anak-anak yang Bapak cintai, kita langsung saja. Kita akan membahas tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini yang ke-1, kita dapat menghitung dalam bentuk penjumlahan hitungan jam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita dapat memahami suatu teks pembelajaran yang berkaitan tentang energi. Yang ketiga, kita dapat menghitung dalam bentuk soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang jam. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita simak saja di halaman 85. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawab. Berangkat pukul 08.30. Lama di pasar 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Perhatikan penjelasannya. 08.30 ditambah 00.45. 0 tambah 5 hasilnya 5, 3 ditambah 4 hasilnya 7, 8 ditambah 0 hasilnya 8, 0 tambah 0 hasilnya 0. 08.75 sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Pukul 8.75 menit sama dengan 08.00 atau pukul 8 ditambah 75 menit. Pukul 08.75 menit sama dengan pukul 08.00 ditambah kurung buka 60 menit ditambah 15 menit kurung tutup. Sama dengan pukul 08.00 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Sama dengan pukul 09.00 tambah 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Jadi dapat kita gambarkan jarum jam sebagai berikut. Jamnya menunjukkan angka 9, sedangkan menitnya ke angka 3. Karena hitungan dari jam 12 ke angka 1 itu 5 menit, kedua 5 menit, ketiga 5 menit, maka dijumlahkan 15 menit. Atau dikalikan saja 3 kali 5, maka hasilnya 15 menit. Lalu berikutnya di sini anak-anak pasti bingung, 08 titik atau 08.75 itu kan 75 menit. Kalau 1 jamnya 60 menit. Jadi jangan melebihi 60 menit. Kalau melebihi 60 menit dikurangi aja 75 dikurangi 60, maka hasilnya 15 menit. Itu cara yang mudah cepat. Jadi kurangi aja, seandainya menitnya itu melebihi 60, kurangi aja. Contoh di sini kan 75 melebihi 60 menit, kurangi aja 75 dikurangi 60 menit, maka hasilnya 15 menit. Ya. Nah, yang sisanya dimasukkan ke jam. Jadi 8 ditambah 1 jadi 9. Jadi 09.15 menit. Itu cara yang cepat ya. Lalu kerjakan 86-nya sampai 87, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kita simak di halaman berikutnya. Di halaman berikutnya pembelajaran 5, anak-anak. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih, siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik juga untuk penerangan.
listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian telah membaca wacana di atas. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Maka 90 sampai dengan 91 saja kerjakan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 kerjakan. Lalu di pembelajaran ke-6. Di pembelajaran ke-6 kita simak di sini. Lama dan besarnya penggunaan energi listrik mempengaruhi besar biaya yang harus dibayar. Tentukan lama penggunaan alat-alat listrik pada tabel berikut. Kemudian bandingkan penggunaan alat-alat tersebut dari yang paling lama sampai yang paling besar biaya listriknya. Nah, untuk halaman 99 Bapak sudah dipelajari, sudah memberikan contoh. Silakan bandingkan tentang hitungan jamnya. Ada yang caranya dikurangi, ada yang secara menyimak saja bisa menyimpulkan atau memahami teksnya. Silakan anak-anak dipelajari pembelajarannya dan dikerjakan halaman 99 nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100 ya. Di halaman 100 itu dari halaman 99 kerjakan sampai dengan halaman 100. 1, 2, 3 dan 4. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kesimpulan pembelajaran hari ini, yang ke-1 kita dapat menghitung hitungan jam dalam bentuk penjumlahan. Yang kedua kita dapat memahami sebuah teks cerita. Yang ketiga kita dapat mendefinisikan atau mengartikan sebuah kalimat yang berkaitan tentang jam. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan berbicara. Tetap pesan Bapak yaitu baca perkalian dan pembagian, patuhi ayah bunda di rumah. Sekian dari Bapak, di titik Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.